Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Cepiera udah eh, mau kesini jauh-jauh buat podcast ini. Jadi saya sebagai pewawancara ingin memberikan beberapa pertanyaan. Eh, Sebelumnya datang ke sini tadi jam berapa? Dari rumah berangkat jam 9.45, terus perjalanan sekitar 45 menit, jadi nyampainya jam 10.30 Sendiri. sama orang tua. Langsung saja. Hal pertama, apa sih yang mendorong Mbak Ceper untuk kuliah di luar negeri? Apakah ada alasan khusus atau bagaimana? Sebelumnya pilihan untuk uh, menuju luar negeri itu pilihan yang alternatif, atau bisa dibilang aku milihnya kalau udah nggak keterima di Indonesia. Sebelumnya aku udah pernah coba jalur SNMPB atau prestasi, terus juga jalur UTBK. Setelah melalui dua jalur itu ada jalur lagi, namanya jalur bibit unggul yang ada di UGM. Tapi walaupun udah ketiganya, belum rezeki, belum takdir diterima kuliah di Indonesia. Akhirnya jauh sebelum itu temanku itu ini kayak nawarkan, ayo ikut ke Timur Tengah, ke Mesir. Tapi waktu itu karena masih ada rasa optimis keterima di Indonesia, akhirnya tak tolak dulu. Setelah perjalanan panjang, sudah juga tidak keterima di Indonesia, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil jalur timur. Sebelumnya, mohon maaf, mau mengambil di mana? Kalau sekarang insya Allah sudah fix ke Mesirnya, terus mau ngambil kampus yang di Al-Azhar. Untuk jurusan apa, Mbak? Sebenarnya jurusannya kan banyak di sana, ada yang formalnya, ada yang diniahnya. Nah, insya Allah nanti sembari belajar bahasa selama 1 tahun, nanti aku juga berusaha untuk mencari kemampuan. Sekiranya nanti bisa di mana, terus juga mampu di mana. Untuk sementara ini rencanaku mau ngambil jurusan farmasi. Jadi kalau di Al-Azhar itu selain jurusan diniyah yang mengajarkan keagamaan, di jurusan formalnya juga tetap diajarkan keagamaan. Jadi nanti kalau udah bisa dapat formalnya, nanti juga bisa insya Allah dapat diniyah. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, persiapan apa aja sih yang dilakuin sama Mbak Cekiara untuk ke Timur Tengah selama ini? Pengalamannya bisa di-sharing gitu. Karena yang dipilih ini kampusnya di luar Indonesia ya, jadi banyak banget berkas yang harus disiapkan. Dari visa, terus paspor, belum lagi izin ke Polda, ke Kemenak. Jadi melalui perjalanan itu panjang dan banyak banget, apalagi belum kalau pihak berwenangnya itu masih ada urusan, kalau nggak gitu berkas-berkas yang nggak diterima. Nah, sebelumnya kan juga ada seleksi, ada ujian di Jakarta. Jadi habis pengumpulan berkas semuanya, barulah keluar ini jadwal ujian. Nanti kalau udah jadwal ujiannya keluar, ternyata yang mendaftar itu dari seluruh Indonesia. Makanya diputuskanlah tempat ujiannya itu di Jakarta. Habis ujian, uh, ada di dalam ujiannya itu 3 tahapan. Ujian tulis, istimak sama wawancara. Setelah ujian tulis dan istimak, nanti ada wawancara dengan guru besar yang ada di Azhar. Jadi guru besarnya langsung yang mewawancara kita satu-satu, itu wawancaranya tentang pelajaran dasar dalam bahasa Arab. Speaking juga ya sama Iya, listening. Menurut Mbak Ceper nih, kunci apa sih? Kunci keberhasilan apa untuk mencapai tujuan kuliah di luar negeri? sebenarnya impian masuk kuliah di Al-Azhar itu sudah dari kelas 9 SMP. Waktu itu Ustazah Elo sebagai pengganti bahasa Arab mengajar di kelasku waktu kelas 9, dan beliau itu menceritakan bagaimana pengalaman yang menarik waktu belajar di Al-Azhar. Akhirnya aku tertarik deh, berusaha untuk belajar dan berdoa semoga bisa kecepatan, bisa nyusul sama Ustazah Elo ke Al-Azhar. Tapi sempat beberapa tahun kemudian akhirnya
Impian itu tak tutup, udah nggak mau lagi. Kenapa? Karena merasa itu terlalu jauh dari Indonesia, terus juga belajarku, bahasaku, kemampuanku itu juga pas-pasan. Akhirnya tak ganti deh doanya. Semoga Allah memberikan jalan yang lebih baik, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik nanti dimanapun aku berada. Anggapannya orang tua terhadap pilihannya kakak sendiri. Awalnya kaget, terus kok tiba-tiba kan sebelumnya maunya masuk di Universitas Indonesia, kok jadinya masuk ke luar negeri, tapi ternyata ayah sama mama juga mendukung. Setelah aku bilang kayak gitu, di rumah ayah itu menggali informasi, cari-cari berapa biayanya, nanti kehidupan di sana itu bagaimana, dan alhamdulillah ayah sama mama menyetujui dan mendukung keputusan yang tak. Alhamdulillah. Tips saran nih buat calon mahasiswa baru, buat adik-adiknya yang mau kuliah di Timur Tengah aja sih. Selain di Timur Tengah juga, kalau seandainya buat adik-adik yang mau kuliah di Indonesia, menurutku kita banyak pengalaman, memperbanyak pengalaman. Belajar apapun yang adik-adik semuanya mampu, yang bisa, kemudian cari apa yang adik itu bisa belajar, mampu beradaptasi dan minat. Setelahnya baru nanti putuskan mau ambil apa. Selain itu juga bisa cari pengalaman melalui organisasi, ikut lomba-lomba, tuh juga jangan lupa untuk belajar bahasa asing secara bertahap. Insya Allah kalau walaupun pelan-pelan pasti ada mudah, jalannya lebih mudah karena kalau kita belajar bahasa asing nggak cuma di Timur Tengah aja tapi juga di negara yang. Untuk pembelajaran bahasa asingnya sendiri buat apa namanya persiapan keluar negerinya cuman bahasa Arab aja atau Inggrisnya juga ada? Sebenarnya waktu kemarin seleksi kelas bahasa itu cuma ada bahasa Arab, tapi juga ada bahasa Arab Amiyah atau kayak kita itu daerah, bahasa Arab daerah. Cuma nanti insya Allah juga belajar bahasa Inggris di sana. Jadi karena nanti itu kalau mau ambil beasiswa, kita tuh harus bisa dua bahasa itu, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi di Ma'had nanti selain juga diajarkan bahasa Arab dengan baik, nanti kita insya Allah juga belajar bahasa Arab. Berarti fokusnya ini ke Arabnya ya. Iya, Pengalaman apa aja sih selama Mbak Seviara sekolah di SMK Modern Arifai? kalau pengalaman sekolah di SMK Modern Arifah itu menurutku pengalaman yang sangat berkesan karena 3 tahun belajar di sini banyak banget pengalaman yang bisa aku ambil. Baik itu pengalaman menarik, seneng, ataupun kadang sedih gitu. Kalau di SMK ini aku benar-benar bersyukur bisa jadi bagian atau bisa jadi salah satu siswa dari SMK Modern Arifai. Kenapa? Karena dari segi pembelajaran yang dikasih oleh guru, apalagi aku jurusannya farmasi ya, jurusan kesehatan kan tidak main-main. Alhamdulillah guru yang ngajar di kelas kita itu selalu berusaha untuk memberikan ilmu, memberikan praktek yang benar kepada siswanya. Terus selain itu berorganisasi di SMK Modern Arifai juga menyenangkan karena alhamdulillah guru-guru juga langsung turun tangan membantu kita berorganisasi di SMK. Apalagi masalah lomba-lomba. Kalau ikut lomba di SMK ini, senangnya itu benar-benar dibantu, didukung, dan juga kalau butuh apapun itu selalu siap sedia guru-gurunya. Jadi kalau menurutku eh, sekolah di sini itu benar-benar menyenangkan, menguntungkan, dan juga sangat benar-benar memberikan kita dampak positif yang lebih baik. Sebagai kan kalau kita namanya remaja dewasa, jadi masih ada pertumbuhan. Nah, untuk mengisi pertumbuhanku di SMK Modern Arifah itu benar-benar baik karena selalu diisi oleh hal-hal yang positif. Berarti sekolahnya 100% effort ya. Iya, iya. Terus yang terakhir nih, rencana dalam jangka pendeknya, tujuannya Mbak Jafar dalam jangka pendeknya apa aja nih kira-kira? Setelah ini kuliah nanti Ya,
Sebenarnya nanti waktu di Mesir itu aku datang belum langsung kuliah. Ada kelas bahasa dulu selama yang aku mampu. Jadi setelah itu baru kita bisa masuk ke Itu mohon perkuliahan. maaf, itu ada Heeh. jangka waktunya nggak? Maksudnya batasan waktunya atau gimana? Itu sesuai kemampuan. Oke. Kalau kita bisa cepat, insya Allah 1 tahun. Kalau mungkin perlu lagi 2 tahun, 2,5, gitu, baru bisa masuk perkuliahan. Nah, untuk perkuliahannya ini, seperti yang tadi aku bilang, insya Allah aku mengambil jurusan farmasi. Kalau seandainya itu masih memungkinkan. Nanti setelah lulus dari sana, kalau bisa, insya Allah, sembari belajar juga di Mesir, aku usahakan bisa kuliah lagi di negeri yang lain. Harapannya nih, setelah dari Mesir mau kemana lagi? Kan Mesir termasuk Timur Tengah. Hmm. Aku ingin cobanya ke negara Barat atau ke Eropa, pokoknya yang beda dari Timur Tengah, tapi nggak tahu. Itu sesuai usaha. Semoga lancar, Ya, terus prosesnya juga dibantu ya semuanya. Allah. Terima kasih Mbak Cepar atas waktunya. Mohon maaf juga sudah menunggu tadi. oh iya, nggak apa-apa. Saya juga terima kasih udah mau wawancara. Ya. Terima kasih Mbak Ceper. Sekian, mohon maaf kurangnya dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi